Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya, Rek? Sehat. Ya, meskipun siang-siang gini tetap harus semangat loh. Iya. Di sini kalian kan libur berapa hari? 10. Nah, makanya ini pembelajaran terakhir kita belum libur ya. Ayo kita keluarkan energi kita maksimal untuk hari ini, oke? Oh iya. Jadi sekarang saya mau absen terlebih dahulu. Oke, nanti angkat tangan sambil bilang hadir seperti biasa. Ada Rana Fida, Ahmed Zahid, Aisyah Sarisa Fikari, Anissa Wirawardani, Antakia Naifan, Masuk. Aira Sifa, Virus Halisa, Fauzan Rahman Hidayat, Masuk. Laura Mawi Kamelia, Farid Raziz, Lemput. Muhammad Faiz Maliki Lemput. juga. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, kan kemarin saya sedikit spill ya tentang iman muslim. Nah, tapi berhubung kalian minggu depan itu, jadi kita cepatkan materi kita. Jadi kita langsung materi terakhir sekarang. Kita masuk ke materi kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ayo semuanya dipersiapkan bukunya, dikeluarkan dulu bukunya. Semuanya bukunya dikeluarkan. Dibuka materi terakhir tentang kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Sudah? Oke. Tadi speaker. Nah, sebelum masuk ke kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, kita sedikit review dulu. Kemarin pas Ramadan, yang masuk saya ingat cuma 6 orang di kelas ini. Iya kan? Nah, nggak apa-apa. Yang masuk 6 orang nggak apa-apa. Dan saya sudah sedikit spill gitu. Di masanya dinasti Ayyubiyah itu orang-orang sangat cinta terhadap ilmu, sehingga banyak ilmuwan di sana. Ada Imam Busiri, ada Suwardi, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke di kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sekarang saya bahas Palestina lagi deh. Kenapa kok saya suka sekali bahas Palestina gitu ya? Nah, di Palestina sana sekarang ada tanah yang sama yang diperjuangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di tanah itu ada Masjidil Aqsa, di mana di tempat itu ada Rasulullah Isra Mi'raj di sana. Ayo kita tepuk satu dulu ya. Bareng-bareng. Kalau saya bilang tepuk satu, kalau tepuk dua. Kalau saya bilang satu, jangan tepuk. Kalau saya bilang dua, jangan tepuk. Oke? Tepuk satu, tepuk dua, satu. Tepuk satu, dua, tepuk dua, satu. kan dua jangan tepuk, kalau tepuk dua satu ya wes enggak. Nah, ayo lagi tepuk dua satu, tepuk satu. Oke. Nah, kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang khalifah yang mendirikan dinasti Umayyah. Dinasti Ayyubiyah. Beliau lahir di Irak, Tikrit. Jadi sejak kecil beliau sudah dipersiapkan oleh orang tuanya menjadi seorang pemimpin yang hebat.
Contoh seperti kalian saya yakin ya orang-orang tua kalian itu sejak kecil, sejak kalian masih gini sekarang sudah mempersiapkan kalian untuk jadi orang-orang hebat, sama seperti Salahuddin. Kalian dipondokkan, dimasukkan ke tempat sekolah yang bagus seperti sekarang ini. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar dari orang tua kalian untuk menjadikan kalian orang hebat kelak. Jadi mulai sekarang tanamkan pikiran bahwa kalian itu adalah orang yang hebat. Jangan meskipun kalian sekarang masih sedang malas-malas nggak apa-apa, tapi tanamkan diri kalian, saya itu orang hebat yang akan sukses di masa depan nanti. Seperti Salahuddin, meskipun masih kecil, beliau sudah belajar ilmu-ilmu di pondok lah istilahnya. Dia belajar Al-Quran, tafsir, hadis. Nah bedanya kalau orang-orang kita sekarang belajarnya teknologi, di IT, di lab IPA gitu kan ya. Kalau Salahuddin, orang-orang zaman dulu belajarnya itu strategi perang, belajarnya taktik militer, belajarnya ilmu politik gitu. Di sekolahnya belajar seperti itu. Nah, nanti kalian kalau ingin belajar yang sama juga bisa masuk ke akademi kemiliteran, bisa masuk ke sekolah hukum, masuk ke universitas juga bisa. Oke, jadi di sana ada banyak sekali prestasi yang diraih oleh Salahuddin. Salah satunya beliau memimpin perang salib. Ada di sini. Ada. Oke. Oke, jadi ada beberapa peran yang sudah dilalui dan dimenangkan. Jadi Salahuddin Ayyub itu semacam pemimpin yang sangat sukses. Tiap perang yang dia lakukan, dia pasti menang. Ada di sana perang salib, perang Khandaq, perang dan Baitul Maqdis. Dia bisa menangkan perang-perang itu. Nah, seperti Mbak ini, Mbak siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Selina adalah orang yang pintar. Dia sambil mendengarkan saya ngomong, dia juga mencatat poin-poin yang penting yang ada di BMKS, Masya Allah. Nah, jadi Salahuddin itu pernah melawan banyak raja. Kayak contohnya kita sekarang lihat tentara sekutu gitu ya. Tentara sekutu berkumpul membentuk aliansi melawan orang-orang Islam. Sampai sana seperti dulu. Salahuddin di perang salib, di perang Hadid juga melawan Raja Inggris. Ada yang tahu nama Raja Inggrisnya siapa? Ada yang tahu nggak? Raja julukannya The Lion Lord. Raja Inggris namanya Richard, bener. Ada Raja Inggris namanya Richard The Lion Lord. Ada Raja Baldwin IV yang dalam ceritanya, dalam sejarah Raja Baldwin IV ini beliau menderita penyakit kusta. Ada yang di sini pernah lihat film Kingdom of Heaven nggak? Ada apa ya? Juga lihat lebih perempuan. Nah, di sana para raja-raja dari Eropa itu membentuk aliansi untuk mengalahkan Salahuddin dan merebut Baitul Maqdis dari tangan orang Islam. Tapi hebatnya Salahuddin bisa mempertahankan meskipun dengan beribu-ribu pasukan orang Eropa sana, tetap bisa mempertahankan daerahnya. Seperti kalian sekarang, misal kalian belajar di Singosari. Di Singosari banyak guru-guru kalian yang kalian cintai. Banyak makam-makam ulama di sini dan tempat kalian cintai untuk belajar di pondok-pondok kalian. Gimana perasaan kalian ketika Singosari ini ingin dikuasai oleh orang lain, ingin dikuasai oleh bangsa lain gitu? Pasti kalian ingin mempertahankan kan ya? Nah, benar. Mempertahankan sama seperti Salahuddin. Jika dia juga mempertahankan tanah kelahirannya. Jadi gitu. Nah, jadi itu sekilas tentang apa itu Salahuddin, bagaimana dia, sekilas tentang Salahuddin tentang kepemimpinannya. Sekarang saya ingin memberikan sebuah latihan sih, games. Iya sih, seperti games ini. Jadi ini
games ini namanya aku strategi sih. Pokoknya kalian belajar untuk berkreatif dalam bikin soal. Saya minta nanti caranya kita dua orang satu bangku itu jadi satu kelompok. Nah, nanti namanya ditulis di sini, nama kelompok soal. Jadi awal itu nanti kalian dua orang ini bikin soal, bikin 5 soal, tentang materi Salahuddin Al-Ayyubi, kemungkinan Salahuddin Al-Ayyubi yang ada di LKS itu. Kan saya yakin kemarin sudah dibaca ya dari saya. Sudah jawab belum? Oke, belum ya nggak apa-apa guys. Nah, jadi kalian saya minta nanti tulis 5 soal. Nah, 5 soalnya ditulis di kolom soal ini. Tulis di kolom soal ini 5 soal, jangan terlalu sulit, jangan terlalu mudah juga. Nah, jangan terlalu sulit, jangan terlalu mudah. Kenapa kok gitu? Soalnya nanti setelah kalian tulis soal 5 soal itu akan ditukar. Jadi kalian tulis soalnya kok. Kalau sudah ditukar sama kelompok lain, nah kelompok lain ini tugasnya menjawab soal yang sudah kalian buat. Nah, nanti kelompok yang jawab itu ditulis namanya di sini, kelompok yang jawab sini. Oke, jadi kurang seperti itu saya bagikan ya. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Mau kelompokan sama dia? Enggak, sendirian yo. Oh ya, jangan susah-susah, jangan gampang-gampang juga. Ditulis di kolom soal, ditulis namanya di, nah benar. Tulis namanya di sini di kolom A, di kolom yang itu ditulis namanya dua orang di kolom di sini toh. Yuk. Oke, jadi sudah saya bagikan soalnya semua. Saya beri waktu berapa menit? 20 menit. 10 menit. 20. Kelamaan lah 20 menit. 15. 10 wis. 15. Ini cuma buat soal kok, bukan jawab. Ya, 15 Kalian menit. membuat soal saja. Ya. Ayo, saya beri waktu 10 menit buat soal. Silakan. Bisa lah ya, bisa dong. Mantap. Oke, bagus ya. Jadi ya bener ini ada yang nyari tulis soal, ada yang tulis mantap. Ya, dilanjutkan dulu. Oke, anak-anak sudah dikerjakan semua ya? Sudah bikin soal semua kan ya? Nah, sudah. Jadi sekarang soal-soal yang sudah kalian tulis itu silakan diberikan kepada saya. Silakan diberikan kepada saya. Sekarang yang lagi namanya sudah boleh.
Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang di tangan saya sudah ada soal-soal yang sudah kalian buat. Sekarang seperti tadi, ketika tadi kita kalian nyari soalnya, sekarang kalian cari jawabannya. Tapi saya yakin 100% bahwa saat kalian bikin soal tadi, saat kalian lihat LKS, baca LKS semuanya kan, baca LKS kan tadi bikin soalnya. Nah sekarang LKS ditutup semua. Ayo LKS-nya ditutup semuanya. Ayo LKS-nya ditutup semuanya. Ayo LKS-nya ditutup dulu LKS-nya. Enggak terlalu sulit kok pertanyaannya. Oke, LKS-nya bisa ditutup dulu. Saya bagikan kembali, tapi bukan ke kelompoknya yang tadi. Nah, oke, silakan. Oke, nah, sekarang perhatikan dulu anak-anak ya. Apa? Punya sendiri, ada yang dapat punya sendiri, ada yang punya sendiri. Ya oke, ada yang dapat punya sendiri nggak? Enggak. Oke, bukan. Oke, itu sudah ya. Dan sekarang perhatikan deh. Kalau tadi kalian nulis namanya di kolom yang jawaban, sekarang kalian tulis nama kalian di sini, di nama kelompok jawab. Tulis namanya di nama kelompok jawab, ditulis namanya di sini, di kolom yang sebelah kanan. Tulis namanya dulu. Nah, LKS-nya ditutup. LKS-nya ditutup dan kalian bisa mulai jawab pertanyaan sudah dibuat oleh teman-teman kalian tadi. Silakan bisa dimulai jawab. Ayo. Insya Allah saya yakin teman-teman kalian itu baik-baik kok. Gak akan kasih soal yang susah ke kalian. Baik kan? Saya lihat saya jawab soalnya. Paham. Mana yang susah? Susah Pak. Susah. Pendiri Kaula Ayu dia adalah tahu nggak? Bisa kalian itu bisa tapi kalian nggak mau mikir. Kasih sekarang kasih waktu 5 menit. Bisa ya. Hubungan dengan agama. Dua, satu. Oke, semuanya tangannya diangkat, jangan nulis semuanya. Oke. Kita tepuk satu dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Oke, tepuk dua. Satu. Oke, sudah semua sudah dijawab ya. Sekarang silahkan kembalikan ke kelompok awalnya. Silakan bisa dikembalikan ke kelompok
masing-masing. Nah, bisa dikembalikan ke Bapak. Ayo. Oke. Nah, bisa dikembalikan ke kelompok awalnya. Nah, sudah dikembalikan ke kelompok awalnya. Sudah ya. Oke, perhatikan sebentar. Nah, jadi sekarang setelah kalian dapat jawaban dari teman kalian, kalian lihat jawabannya. Bener nggak dengan soal yang kalian buat? Kalau yang benar dibenarkan. Kalau yang salah dikasih pembenarannya dikit aja. Gitu. Kalau salah yang disalahkan tapi dikasih pembenaran. Kalau dijawab ya wis biarkan. Kalau nggak dijawab biarkan kosong. Oke? Oke, ayo. Oke, sudah ya. Oke Bu. Oke, sekarang bisa dinilai jawaban dari teman kalian. Kalau salah 1 80, kalau salah 2 60, salah 3 40, salah 4 20, nggak dijawab sama sekali. Ya, no. Kalau ada yang nggak dijawab ya wis dihitung salah. Dihitung salah. Kalau salah 2 berarti Udah dinilai ya. Dinilai ya. Nilainya bisa ditulis di bawah itu ya, kan ada kolom nilai itu kan. Bisa ditulis nilainya di situ ya. Oke, sudah semuanya? Sudah? Oke. Jadi penutup dari saya begini. Tadi kita sudah belajar tentang Salahuddin dan kita juga belajar tentang bagaimana kita berpikir kreatif dan kita berpikir secara cepat dan tepat. Kalian sudah berpikir kreatif untuk membuat soal di sana. Kalian juga sudah berpikir untuk bisa menjawab soal yang dibuat teman kalian dengan benar dan tepat, juga cepat kan tadi. Oke. Jadi pesan saya untuk kelas 8B. Saya untuk 8B. Jadilah seperti Salahuddin Ayyubi, di mana dia memegang teguh prinsipnya, di mana dia tetap jadi pemimpin yang bisa dijadikan panutan oleh umat, di mana dia bisa jadi orang yang bijaksana dan berpengaruh pada dunia Islam. Kalian masih belajar belajarnya dengan sungguh-sungguh, karena inilah masa-masa emas kalian untuk belajar. Seperti Salahuddin, dengan giatnya dia belajar saat masih kecil, belajar ilmu agama dan juga belajar ilmu umum, dia bisa menjadi pemimpin yang bahkan bisa mengalahkan orang-orang Eropa di sana. Saya yakin kalian kelak akan menjadi orang-orang hebat di sana. Oke, jadi sekian dari saya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. 3 kali. Subhanallah. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, jadi saya kasih bekal yang sama seperti kalian, kayak Gunawan. Saya kasih bekal untuk hiburan kalian. Oke, silakan dikerjakan uji kompetensi yang terakhir sama sebelumnya. Nah, uji kompetensi untuk Salahuddin Ayyubi kepemimpinan sama uji kompetensi Ilman Muslim Dinasti Umayyah. Oke, saya itu oke, jadi sekian anak-anak. Oke, ada pertanyaan? Sudah ya? Oke, jadi silakan
sekarang bisa sholat, kalian selamat berlibur ya. Oke. Kurang lebihnya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan satu. Nah, itu Pak. Di kakinya sampai apa? Di kaki.